Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Permisa semua yang ada di rumah, penonton setia channel Mahat UIN 1 Tulung Agung. Kembali lagi di Mantul Podcast. Mantul Podcast, mantul banget loh. Baik, Mantul Podcast ini tempat dimana kita berbagi kisah inspiratif yang penuh makna. Kalau di episode-episode sebelumnya kita membahas mengenai manajemen waktu ala mahasantri, dramatika mahadikala itu. Namun kalau di episode kali ini tentunya tidak akan kalah menarik. Kita akan membahas mengenai kisah transformasi diri dari pondok ke kampus. Oke teman-teman, kita tahu bahwa kehidupan di pondok pesantren dan dunia kampus memiliki banyak perbedaan. Namun siapa sangka perjalanan dari pondok ke kampus bisa mengubah seorang menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan seorang bintang tamu yang spesial tentunya, yang akan berbagi kisah transformasi dirinya mulai dari kehidupan di pondok pesantren hingga kehidupan di kampus. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggil Ukhti Husniatun Nadia. Hai Ukhtinia. Hai Ukhti. Assalamualaikum Ukhti. Waalaikumsalam. Gimana Ukhti kabarnya? Alhamdulillah sehat Ukhti. Alhamdulillah. Nah teman-teman, sebelum kita ngobrol banyak ke Ukhtinia, siapa sih Ukhtinia itu? Kenapa kok Ukhtinia bisa diundang di sini? Tentunya bukan tanpa sebab ya. Ukhtinia ini adalah salah satu orang yang sangat menginspirasi sehingga bisa duduk di kursi Mantul Podcast ini. Oke teman-teman, jadi Ukhtinia ini adalah seorang lulusan pondok pesantren Al-Mahrusiyah Lirboyo ya Ukhti, yang sekarang melanjutkan studinya di UIN 1 Tulung Agung dan menunggu semester berapa ini Ukhti? Semester 3 program studi Pendidikan Agama Islam. Masya Allah, sangat cantik kalau Masya Allah teman-teman Ukhtinia ini. Nah, mungkin teman-teman juga pada penasaran nih bagaimana kisah-kisah Ukhtinia mulai dari pondok hingga ke kampus. Jadi gini nih, langsung saja ya Ukhti. Bisa nggak Ukhti? Jadi gini, coba Ukhti ceritakan apa sih motivasi. Jadi saya dulu itu pikiran saya itu ya lulus di pondok, habis itu sampai lulus S1, S2, habis itu boyong itu ya udah lulus perkuliahannya, lulus sekolahnya gitu. Tapi ternyata takdir Allah mengantarkan saya untuk masuk di kampus ini. Kampus UIN 1 Tulung Agung ya Ukhti. Gitu. Berarti lalu gini Ukhti, ketika pertama kali menginjakkan kaki di kampus UIN 1 Tulung Agung, bagaimana sih rasanya beradaptasi dengan kehidupan kampus yang mungkin sangat berbeda ya Ukhti dengan kehidupan di pondok pesantren itu? Oke, sangat-sangat berbeda Ukhti, apalagi vibe-nya. Saya dulu itu sedikit cerita ya Ukhti, saya dulu itu pernah memikirkan kalau misalnya kehidupan di luar atau kampus luar itu nggak seperti di pondok pesantren, jadi kayak lebih mencekam, menakutkan gitu. Tapi ternyata setelah saya masuk kampus UIN 1 ini, saya merasakan masih ada vibes-vibesnya pesantren, jadi masih kental dengan kehidupan islaminya. Itu yang buat saya sangat sangat bersyukur. Ya, pertama kali mungkin kita berpikiran kalau nanti gimana ya, soalnya kehidupan di luar kan mungkin emang lebih bebas ya Ukhti daripada kehidupan di pondok. Tapi pas sudah terjun ke UIN 1 ternyata UIN 1 tidak meninggalkan seni-seni keislamannya seperti itu ya Ukhti. Lalu ada nggak sih nilai-nilai atau kebiasaan yang Ukhti bawa dari pondok yang ternyata sangat loh membantu dalam menjalani kehidupan di kampus? Kalau nilai-nilainya ya itu yang saya bawa dari pondok pesantren yang sangat membantu saya ketika kehidupan perkuliahan itu adalah Batsul Masail. Jadi di sana itu ada forum Batsul Masail. Di sana itu ada sesi tanya jawab dan juga berdiskusi seperti itu.
Jadi pas waktu saya di kampus ini saya merasa kayak oh ternyata ini penting loh. Iya, Saya dulu mengikutinya itu ternyata penting. Dan juga ternyata itu tidak terasa ketika pas waktu kita di pondok nih. Terasanya itu ketika kita sudah di luar, kita sudah melaksanakannya, mengalaminya, baru ternyata Basul Masail itu sangat penting untuk kehidupan. Ya, betul sekali. Karena kalau di kehidupan kampus itu kita sering berdiskusi ya, Uti ya. Baik. Lalu ada nggak di tantangan apa sih yang paling berat yang Uti hadapi sebagai santri dan juga seorang mahasiswa di kampus? Tantangan yang paling berat mestinya menyeimbangkan ya, menyeimbangkan waktu, manage waktu antara menjadi mahasiswa dan juga santri. Karena kalau misalnya kita menjadi santri dan juga mahasiswa, kita harus menyelaraskan, menyeimbangkan kehidupan dunia dan juga akhirat kita. Gitu. Masya Allah, menyeimbangkan kehidupan dunia dan juga kehidupan di akhirat, gitu ya teman-teman. Lalu sebagai seorang mahasiswa program studi pendidikan agama Islam ya Uti, bagaimana Uti menjaga semangat belajar agama meskipun dunia kampus seringkali terfokus pada ilmu-ilmu duniawi? Nyambung dari pertanyaan yang tadi ya Ti. Ya. Jadi kita sebagai apalagi mahasiswa program pendidikan agama Islam itu mempunyai satu tugas penting, yaitu dia harus bisa menyeimbangkan antara kehidupan duniawi dan juga kehidupan akhirat. Apalagi dia nanti kan akan menjadi seorang guru ya, sebagai panutan, role model bagi murid-muridnya. Kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat itu harus seimbang. Kenapa seperti itu? Apalagi zaman sekarang, zaman yang sudah seperti ini ya. Jadi kayak ya Allah, sangat menyeimbangkannya itu sangat susah. Dan banyak sekali godaan, apalagi di kaum muda itu sangat banyak sekali godaan, gadget, terus TikTok, seperti itu kan. Kita boleh untuk mengikuti arus zaman, tetapi kita harus memilah-milah. Jadi mana yang baik, mana yang buruk, dan juga kita harus menyeimbangkan keduanya. Gitu. Harus memilah-milah mana yang baik dan juga mana yang buruk. Tapi boleh ya Uti ya, kita tetap bermain TikTok, bermain Instagram itu boleh ya? Boleh, tidak ada yang melarangnya Ti. Okay. Tapi itu tadi Tapi harus pandai-pandai memilah dan menyeimbangkan. Seperti itu teman-teman. Lalu Uti, ini nih Ti, selama kuliah di UIN 1 Tulungagung, kan Uti juga menjadi winner Neng PAI ya Uti. Apa yang memotivasi Uti untuk ikut dan pengalaman tersebut itu bagaimana Uti menurut Uti? Baik, sedikit cerita ya Ti. Ini nanti kalau kedengeran bahaya ini Ti. Jadi gini Ti, sebelum saya menjadi winner duta prodi PAI, sebelumnya itu mesti saya ada terpaksa atau keterpaksaan dari kelas T. Jadi nggak semerta-merta saya sendiri yang mengajukan diri, tetapi berkat dari itu Ti, alhamdulillah takdir Allah itu emang nggak bisa kita pungkiri gitu Ti. Jadi gini Ti, dulu itu pas waktu ada pendaftaran itu diajukan, jadi berkelas itu diajukan. Sebenarnya saya tuh merasa insecure, terus apa bisa ya saya. Jadi saya ingat makalah dari ustadzah saya, Ustadzah Nuruliyah Hasanah. Dia itu merupakan salah satu role model saya untuk kehidupan. Yang pertama adalah ibu saya, yang kedua adalah ustadzah saya tersebut. Beliau mengatakan kalau misalnya kita itu bisa untuk melakukan segalanya, bisa karena terbiasa, terbiasa karena terpaksa. Jadi bermula dari terpaksa itu Ti. Kemudian saya juga berusaha dan juga berdoa, kemudian dukungan dan support dari teman-teman. Saya nggak mungkin memenangkan kompetisi ini tanpa bantuan, dukungan dan juga doa dari semuanya. Masya Allah, begitu ya, pengalaman yang sangat luar biasa menurut saya ini. Jadi awalnya terpaksa, bisa terbiasa, lalu kita juga bisa untuk melakukan hal tersebut gitu ya Uti. Iya. Lalu selanjutnya dengan latar belakang santri nih Uti, bagaimana Uti membangun hubungan sosial dengan teman-teman kampus yang berasal dari latar belakang yang berbeda tentunya? Oke Ti, latar belakang berbeda mesti ya Ti. Dalam satu kampus, walaupun UIN 1 ini kan terkenal yang sangat islami, terus kental banget sama agamanya, tetapi banyak juga latar belakang dari mereka itu yang dulunya bukan pondokan, dulunya bukan yang di agama gitu. Jadi sebagai seorang santri itu moderat.
dia itu harus bisa menyeimbangkan kehidupan di kampus, kehidupan di masyarakat, yang dia itu bisa menjadi paku untuk menyeimbangkan kehidupan di masyarakat tersebut. Masya Allah. Betul sekali. Uti, selama perjalanan dari pondok ke kampus, apakah ada momen yang paling berkesan bagi Uhtinya sendiri? Baik, untuk momen yang paling berkesan ya, Ti. Ini momennya pas waktu saya masih di pondok nih, Ti. Jadi dulu itu ada hafalan Nadhom Imriti beserta muradnya yang 254 bait itu, Ti. Jadi saya dulu sangat berjuang untuk bisa maju ke panggung ketika penyematan untuk mendapatkan apresiasi dari para dzurriyyah langsung. Jadi itu sangat berkesan menurut saya karena kita harus menghafalkan nadhom yang sebanyak itu beserta murad ataupun artinya. Masya Allah. Dan yang paling saya ingat itu adalah salah satu baitnya yang berbunyi Izil fatah hasbani qadi rufi wa kullu ma lam ya'taqid lam yantafi, yang artinya para pemuda dia tuh harus yakin dengan keyakinannya, dan jika dia yakin maka dia akan mendapatkan kesuksesannya. Ketika dia tidak tidak yakin maka dia tidak akan mendapatkan kemanfaatannya. Begitu. Masya Allah teman-teman, udah ada muradnya, ada baitnya, Masya Allah. Emang calon idaman sekali ini untuk para cowok-cowok, ini calon istri idaman. Untuk para ibu-ibu, ini Uhtinya adalah calon menantu idaman. Itu Masya Allah sekali. Tidak terasa ya Uhti, kayaknya waktunya udah hampir selesai. Lalu untuk yang terakhir nih Uhti, setelah Uhti melalui dua dunia tersebut, dunia di pondok pesantren, lalu ada lagi dunia di kampus, itu pesan atau pelajaran hidup yang ingin Uhti bagikan kepada generasi yang akan datang nantinya, terutama yang mungkin sekarang masih berada di pondok pesantren Uhti. Mungkin Uhti bisa memberi kesan-pesannya untuk mereka-mereka supaya mereka lebih giat untuk berjuang lagi, Uhti. Baik Uhti, untuk yang terakhir saya memberikan pesan dan kesan saya kepada seluruh teman-teman saya, terutama Uhti yang masih berjuang di pondok pesantren Al-Marusiyah Kediri. Jadi tetap semangat, karena kita nggak tahu kesuksesan kita itu bisa diraih dimanapun. Nggak harus di luar, nggak harus di kampus luar, nggak harus di kehidupan masyarakat. Ketika kamu masih belajar di pondok, maka kamu harus bersungguh-sungguh, karena kesuksesan itu bisa dijemput kapan saja dan di mana saja. Masya Allah, tepuk tangan untuk Uhtinya teman-teman. Bisa dijemput di kapan saja dan di mana saja, seperti itu. Alhamdulillah ya Uhti, tidak terasa waktunya sudah melewati batas waktu untuk menemani pemirsa semua yang ada di rumah, penonton setia channel Ma'had UIN 1 Tulungagung. Terima kasih banyak Uhtinya kami ucapkan atas waktunya dan cerita-cerita inspiratif yang telah dibagikan kepada kita semua di podcast Mantul Podcast ini. Kisah perjalanan Uhti dari pondok, mulai dari pondok ya Uhti sampai ke kampus, benar-benar menginspirasi kita semua. Semoga cerita ini memberi motivasi bagi kita semua yang sedang berjuang di dunia pendidikan, maupun itu nantinya di dunia pondok pesantren ataupun di dunia perguruan tinggi, seperti itu. Alhamdulillah, untuk para pendengar setia Mantul Podcast, jangan lupa untuk terus mengikuti kami di episode-episode selanjutnya, dan tetap semangat dalam menjalani setiap langkah hidup apapun tantangannya. Saya Uhti Hanum Dan saya Uhtinya izin pamit undur diri, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Mantul Podcast, mantul banget loh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.